Halo Bor, jumpa lagi di Jauh Dekat. Dan kali ini Ogut mencoba mengangkat sebuah serial yang sudah cukup terkenal bagi penggemar film perang. Nah, apalagi kalau bukan Band of Brothers. Dan Ogut berharap semoga kalian juga berkenan menikmati serial ini. Rencananya kalau aman lancar jaya, Ogut bakal nerusin nih serial episode by episode sampai tamat. Yaudah, dimulai. Band of Brothers episode pertama ini dibuka di camp pelatihan airborne atau pasukan terjun payung di Camp Toccoa, negara bagian Georgia, Amerika Serikat, di mana para serdadu dari Easy Company atau Kompi E berbaris rapi, tegap, dan siap. Namun tiba-tiba datanglah seorang superior mereka menggunakan jaket kulit dan menginspeksi mereka semua. Salah satu serdadu bernama Sersan Lipton terinspeksi dengan mata tajam superiornya yang bernama Sobel ini, yang menemukan nggak tahu benang nggak tahu kotoran di bekas jahitan patchnya dan menerima hukuman dicabutnya jatah libur malam minggunya. Sementara itu, George Lass diperiksa mendadak dan ditemukan kotoran pada senjatanya, membuatnya nggak mendapatkan jatah liburan akhir pekan. Lalu ada juga Per Conte, karena satu hal indisipliner yang kecil aja, jatah libur akhir pekan Per Conte pun juga dihilangkan. Nggak berhenti di sini, banyak serdadu lain diinspeksi dan Sobel satu ini bisa aja menemukan kesalahan pada mereka, yang akhirnya membuat satu kompi ini di-revoke alias dicabut jatah libur akhir pekan mereka. Hukuman nggak berhenti di sini Bor, mereka akhirnya diinstruksikan untuk berlari di jalur perbukitan Kurahi yang melelahkan. Trek makadam pada Kurahi ini berjarak sekitar 3 mil atau sekitar 5 km. Dan pada kesempatan ini Kompi E berhasil mencapai puncak dalam waktu 23 menit. Dan di waktu yang lain, Kompi E terlihat sedang berparade di malam hari menggunakan pakaian tempur komplit mereka. Sungguh latihan yang benar-benar menguji stamina semua serdadu. Di mana serdadu Denver Randleman atau yang dijuluki Bull ini memprotes Letnan Dick Winters, komandannya. Bull gak habis pikir kenapa Kompi E selalu apes dan disuruh latihan secara ugal-ugalan, bahkan di tengah malam seperti ini. Sesudah mereka latihan, Letnan Sobel muncul dan menginstruksikan untuk membuang air dari botol minum mereka. Dan ternyata salah satu serdadu bernama Christensen telah meminum airnya selama perjalanan latihan tersebut, membuatnya disuruh mengulang lagi untuk berjalan sejauh 12 mil atau 20 kilo di tengah malam buta ini Bor. Pretel nggak tuh kaki. Sementara Letnan Winters diamu oleh Sobel yang memerintahkan untuk mencari 6 orang kambing hitam dan kesalahan mereka. Sementara keesokan harinya latihan terus berjalan bagi serdadu-serdadu airborne ini, di mana aparatus atau fasilitas latihannya persis yang kita lihat pada film Warkop DKI. Pas mereka latihan jadi satpam dikomandani sama Diding Boneng itu Bor. Dan akhirnya Letnan Sobel dihadiahi kenaikan pangkat menjadi kapten, hanya karena performa luar biasa dari para serdadu Kompi E yang banyak memecahkan rekor pelatihan. Tambah banyak gaya sontol satu ini. Tapi di balik kebanggaan Sobel, ternyata Doi disuruh memberi kenaikan pangkat pada Letnan Dick Winters menjadi Letnan 1. Dan pangkat baru Winters ini nggak bakal disematkan sampai Sobel merasa puas. Beneran deh, akhirnya Sobel mencari-cari kesalahan Easy Company lagi. Inspeksi mendadak dilakukan, di mana Sobel menemukan berbagai barang dan properti terlarang, yang ujung-ujungnya jatah liburan akhir pekan semua pasukan Kompi E dicabut. Sampai di suatu hari, maka tibalah hari di mana Kompi E melaksanakan latihan akhir terjun payung. Dan jika mereka lulus dalam latihan ini, mereka akan mendapatkan lencana airborne mereka, yang artinya juga mereka sudah sah menjadi prajurit penerjun alias paratroopers. Maka antrian untuk meloncat bebas dari pesawat pengangkut C-47 pun dimulai. Hari di mana Sobel pucat pasi keringetan dan super ketakutan. Malam harinya party minum-minum dibuka dan beberapa prajurit juga mendapatkan kenaikan pangkat. Tampaknya semua serdadu lulus latihan ini. Dan singkat kisah, hari berganti di tanggal 23 Juni 1943.
Pelatihan tempur sedang terjadi. Sobel, yang udah jadi kapten sekali lagi terlihat kebingungan bagaikan serdadu minus kapabilitas. Sementara Dick Winters menasihatinya untuk standby di tempat guna menyergap musuh. Tapi dengan kejeniusan abadinya ini, Sobel memerintahkan peletonnya untuk bergerak keluar dari tempat persembunyian. Dan akhirnya malah gerombolan Sobel ini disergap musuh. Napas latihan aja kalah, Bor. Gimana besok perang beneran, Kapten? Dan tibalah hari keberangkatan mereka. Semua pasukan menjadi ganteng-ganteng dan gagah-gagah, tipikal menantu idaman mak-mak Indonesia. Dan di kereta api, Letnan Lewis menginfokan pada Letnan Dick Winters jika mereka akan dikirim ke New York untuk naik kapal menuju markas besar Hitler dan Nazi. Yap, mereka akan menginvasi Eropa. Maka tepat di tanggal 6 September 1943, kapal mereka berangkat dari Brooklyn, komplit dengan kendaraan-kendaraan tempur, semuanya ditumplek-blek dalam kapal. Pelayaran jauh pun dipersingkat, maka pada tanggal 18 September 1943, 12 hari di atas laut mengantarkan mereka merepet ke Inggris di kota Aldbourne. Di sini latihan bertempur masih terus dieksekusi dengan keras, mengingat para prajurit penerjun payung inilah yang bakal dikirim jauh di jantung pertahanan musuh, Bor. Alias behind the enemy lines lah istilah kerennya, Bor. Dan suatu hari, Kompi E menjalani sekali lagi latihan tempur dengan Kapten Sobel yang sekali lagi melakukan kesalahan posisi tempur dan terlihat nyasar. Sementara Sobel memerintahkan skuadnya untuk bersembunyi di balik pepohonan, Dick Winters dan Lipton sedang berharap cemas, Bor. Nggak bisa bergerak maju karena menunggu kedatangan skuad Sobel. Mereka akhirnya menginisiasi taktik dadakan untuk mengepung musuh yang pada latihan ini direpresentasikan sama seorang kakek-kakek Inggris, Bor. Nah, prajurit Sobel yang lagi bersembunyi nih memutuskan untuk ngeprank Kapten Sobel dengan George Loos yang meniru suara Mayor Horton untuk marah-marah pada Sobel. Memerintahkan Sobel untuk memotong pagar kawat yang notabene ialah pagar milik warga lokal. Dan ketika Sobel bisa tiba di tempat penyergapan, Dick Winters dan peletonnya sudah berhasil memenangkan latihan tempur ini. Selanjutnya di markas pusat, Sobel kena marah sama Kolonel Strayer karena doi memotong kawat pagar, menyebabkan sapi-sapi warga lokal masuk ke halaman markas karena pagar yang rusak. Dan insiden memalukan ini dibikin super panjang oleh Sobel, yang pada akhirnya menuntut pengadilan militer pada Letnan Winters. Tuntutannya konyol, Bor. Winters dituduh lalai menjalankan tugas inspeksi septic tank. Sobel ini emang sakit kayaknya, Bor. Namun saat Sobel melunak, Winters malah menyetujui mengangkat kasus ini ke mahkamah militer, di luar perkiraan Sobel dan cukup untuk membuatnya berkeringat dingin. Mendengar kasus liar ini, prajurit Kompi E berunding, yang jelas mereka nggak mau dikomandoi oleh Sobel dalam medan tempur yang sesungguhnya. Lipton, Bull, Guarner, Grant, Rennie, dan Sersan Harris, dan lain-lainnya menulis petisi yang berkonsekuensi diberhentikannya mereka sebagai serdadu airborne. Besok paginya, Kolonel Singh memarahi mereka semua dan menurunkan pangkat beberapa prajurit. Sedangkan Kapten Sobel dimutasi untuk menjadi guru di sekolah militer Chilton Folliot. Satu pukulan telak untuk Sobel. Hah, senjata makan tuan. Yes, sir. I'm reassigning you to Chilton Folliot. Anyone more qualified to command such a school than you are. Sue. We're vital to the coming invasion. I'm losing Easy Company? 31 Mei 1944, Kompi E dipindah di sebuah lapangan bandara. Semuanya membawa kelengkapan perang masing-masing. Dick Winters menuju ke tenda Letnan Meehan, pemimpin baru Kompi E, yang merupakan pengganti Kapten Sobel. Dan dari wajahnya, Bor, kayaknya doi lebih kompeten. Mereka berdua tampak membicarakan taktik dan tujuan pendaratan untuk Kompi E. Di lain kesempatan, Letnan Meehan memberikan briefing invasi Amerika yang paling terkenal, yaitu Operasi Overlord, landing mereka di Eropa, alias D-Day atau Hari H, Perang Dunia Kedua untuk menantang Hitler di rumahnya sendiri. Dan besok paginya, Kompi E bersiap terbang. Semua prajurit menyiapkan peralatan tempurnya masing-masing. Dan tiba-tiba kabar buruk menyeruak dari Lipton dan Johnny Martin, jika saudara laki-laki Guarner yang juga merupakan serdadu tertembak mati di Monte Cassino, Italia. Dan sialnya lagi, keberangkatan mereka batal hari ini karena cuaca buruk yang nggak memungkinkan bagi pesawat terbang. Nah, barulah tanggal 5 Juni, para pasukan benar-benar bersiap.
lengkap dengan wajah yang sudah dikamuflase bor, dan tas-tas besar yang menempel di punggung mereka yang entah berapa kilo beratnya. Terbang beneran nih. See you in the assembly area. Dan episode pertama dari Band of Brothers pun komplit. Oke bor, standby terus di Jauh Dekat Film, pantengin terus channel ini, dan tunggu episode-episode berikutnya dari Band of Brothers di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum. Yuk, bye.